Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Guru Aceh. Pada pertemuan kali ini saya akan berbagi dengan Bapak Ibu bagaimana kita mengajar dengan menggunakan Bandicam. Jadi siswa bisa melihat langsung Bapak Ibu yang sedang menjelaskan dengan menggunakan aplikasi Bandicam ini. Langkah yang pertama yaitu kita langsung saja ya. Ini ada link untuk aplikasinya ya. Nanti ini akan saya letakkan di deskripsi box. Silahkan diklik saja ya. Ini saya copy dulu. Ctrl C. Nah, kemudian kita buka Google Chrome. Kita pastekan di sini. Ini dia ya. Nah, enter. Nah, ini dia ya, langsung keluar, maka start download. Nah, kita tunggu sebentar. Ini free ya Bapak Ibu ya, gratis. Dan ada beberapa video saya yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sebelumnya, itu saya mengajar menggunakan aplikasi Bandicam ini. Baik, sudah selesai. Mungkin kita bisa buka di download. Kemudian program. Nah, di sini ada Bandicam setup. Nah, ini bisa kita mungkin klik ya. Kita buka. Kemudian yes. Kemudian oke. Kita gunakan bahasa Inggris saja. Next. Agree. Next, install. Kita tunggu sebentar. Nah, ini kemudian finish. Ini dia sudah terbuka ya, dalam proses. Nah, ini dia bentuk dari aplikasi Bandicam. Nah, selanjutnya di sini ini kita setel saja. Kita akan gunakan full screen ya. Jadi seluruh layar ini akan tidak ada batasan ya, full screen. Nah, ini dia. Kemudian, nah di sini kita setel dulu ini webcamnya. Jadi kita akan hidupkan dulu webcamnya. Kita klik di video. Kemudian mouse kursornya kita hidupkan, kemudian add mouse click effect kita hidupkan, add webcam overlay. Nah, ini kita setting dulu. Nah, di sini adalah suara ya, sound. Kita akan menggunakan di sini tetap saja kalau Bapak Ibu menggunakan mic atau mikrofon, yang lainnya boleh dipilih ya. Kemudian di sini sound device mikrofon boleh Bapak Ibu pilih. Di sini mikrofon Realtek High Definition Audio. Nah, seperti ini ya. Nah, ini volumenya disesuaikan saja, mau lebih besar atau lebih kecil. Ini suara yang akan ditampilkan. Nah, kemudian kita atur lagi webcam. Nah, webcam di sini inilah yang akan ditampilkan. Di sinilah akan ditampilkan wajah Bapak Ibu ya. Mau diletakkan di mana? Ini boleh kita setel dulu. Nah, seperti ini. Apakah ini mau ditampilkan di sisi atas seperti ini ya, atau kanan atas, kiri bawah, ataupun di kanan bawah. Nah, saya biasanya menggunakan itu di kanan bawah. Nah, ini juga bisa diatur besar kecilnya. Nah, ini kita lihat over size-nya, ini bisa dikecilkan seperti ini, mau dikecilkan. Kemudian posisinya bisa digeser ya, ini posisi eksposisi. Kemudian kalau saya mentokkan saja. Kemudian
Kemudian, nah ini untuk posisi ke atas. Nah, ini dimentokkan saja seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin membesarkan, silakan overlay size-nya dibesarkan atau sebaliknya dikecilkan seperti ini. Kalau sudah, maka ini kita oke-kan saja. Nah, kemudian mouse. Nah, ini menggunakan highlight efek mouse-nya. Kalau mouse bergerak, maka dia akan efeknya berwarna kuning bulat, agak buram ya, atau mau diganti warna juga bisa ya. Kemudian klik saja di warna, mau diganti dengan merah, tapi biasanya kita sering menggunakan warna kuning ya. Oke. Nah, setelah di setel seperti ini, kalau Bapak Ibu tidak ingin menggunakan efek pada mouse-nya, berarti ini dihilangkan saja. Jadi hanya mouse-nya saja yang bergerak seperti ini. Kemudian di sini ada logo, ini tidak perlu kita otak-atik ya. Kemudian teks untuk di video, karena kita boleh Bapak Ibu isi teksnya, nanti akan muncul. Nah, mungkin cukup ini saja. Kemudian kita klik OK. Baik, setelah kita selesai membuat semua pengaturannya, pengaturan ini hanya cukup sekali saja ya Bapak Ibu. Pada saat merekam selanjutnya tidak perlu diatur lagi, jadi sudah tersimpan. Nah, untuk memulainya, maka kita langsung saja tekan tombol rek yang berwarna merah ini. Di sini sudah ada waktu yang sudah berjalan. Nah, kemudian di sini ada berapa data yang sudah terpakai. Jadi data ini free, nanti berapa yang sudah terpakai akan terpotong. Jadi kalau ini sudah habis, maka mungkin Bapak Ibu bisa mendownload ulang atau menggunakan akun yang lain. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini, ini karena free, maka batas waktu pengambilan video hanya 10 menit. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menambahkan, maka videonya nanti dibuat ulang menggunakan aplikasi penyambungan video itu seperti Filmora, KineMaster. Jadi aplikasi mana yang mudah untuk digunakan, silahkan digunakan untuk menyambung videonya. Nah, kemudian kita langsung saja ini diminimizekan. Kemudian kita ambil materi apa yang ingin kita berikan kepada siswa. Nah, ini semua layar pada laptop ini ya sudah terbaca oleh aplikasi. Nah, ini hanya sebagai contoh. Misalnya saya akan memberikan materi saya ada bentuk PowerPoint. Nah, ini kita buka saja seperti ini. Nah, ini sudah terbuka. Kemudian langsung kita slideshow. Seperti ini ya, bisa langsung kita jalankan. Jadi ini contoh yang saya berikan kepada Bapak Ibu seperti ini, indikator bla 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 ya. Nah, mungkin tidak perlu berpanjang lebar, ini kita tutup saja. Nah, tidak hanya PowerPoint, apa saja materi yang ada di PC Bapak Ibu bisa ditampilkan, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk yang lainnya. Kalau sudah selesai, maka kita klik kembali Bandicam, kemudian di sini kita klik lagi record atau stop. Nah, seperti ini ya. Ini artinya sudah selesai, di sini sudah normal kembali. Kemudian apabila kita ingin melihat di mana video yang kita buat tadi atau bagaimana contohnya ya, kita bisa buka langsung di sini di home, kemudian ini Bandicam, ini ada datanya, kemudian kita klik play. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, saya matikan dulu suaranya. Oke, nah ini video yang sudah kita rekam menggunakan aplikasi Bandicam. Di sini wajah kita pada saat kita buat video tadi ini tidak muncul, tetapi pada saat kita sudah selesaikan pembuatan video, maka dengan sendirinya dia muncul di sini. Ya, baik, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita tutup. Nah, bagaimana kita mengambil video ini? Ya, ini saya tutup dulu.
Nah, Bapak Ibu bisa buka di dokumen. Folder Pandicam ini secara otomatis sudah ada di dokumen. Apabila Bapak Ibu sudah menginstal aplikasinya, kita bisa buka langsung. Nah, ini dia. Ini yang kita rekam tadi. Ya Bapak Ibu ya, silahkan ambil, kemudian masukkan ke aplikasi penyambungan video. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Video selanjutnya nanti saya akan berbagi bagaimana menulis langsung di layar laptop atau di materi Bapak Ibu. Jadi menulis dengan tangan ya. Baik, semoga bermanfaat. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.